Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsanaldi dengan NIM 19108238002. Saya merupakan mahasiswi kelas 6C dengan jurusan Pendidikan Guru MI. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan sebagai salah satu syarat mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial dengan dosen pengampu yaitu Bapak Aramudin. Jadi saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Yang pertanyaannya, jelaskan langkah-langkah dalam merumuskan tujuan pembelajaran IPS di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah yang baik dan benar. Nah, jadi jawabannya yang pertama, dalam kegiatan belajar mengajar, pasti akan ada tujuan dalam pembelajaran yang harus dipenuhi atau dicapai oleh siswa. Nah, adapun langkah-langkah dalam merumuskan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, adanya audien. Nah, audien di dalam bahasa, audien memiliki arti sebagai pendengar. Namun, audien di sini merupakan suatu subjek sekaligus objek dalam kegiatan pembelajaran. Yang dimaksud audien di sini adalah siswa. Audien sangat penting diperhatikan di mana siswa menjadi pusat dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedua ada behavior, yang artinya tingkah laku atau aktivitas dalam suatu proses. Maksudnya, pada proses pembelajaran selalu pasti ada tingkah laku atau aktivitas yang dilakukan oleh siswa tersebut. Nah, dengan tingkah laku tersebut, hal ini sangat berhubungan atau berperan penting dalam mengetahui pencapaian tujuan pembelajaran tersebut. Yang ketiga adanya condition atau kondisi, yang artinya keadaan, merupakan keadaan siswa di kelas sebelum atau sesudah. Ini penting diperhatikan dengan harapan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Pertanyaan yang kedua yaitu, jelaskan langkah-langkah mengembangkan materi pembelajaran IPS di sekolah dasar atau MI. Nah, jadi langkah-langkahnya yang pertama adalah guru menulis dan menyusun silabus. Yang kedua, mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, maksudnya dalam pelaksanaan pembelajaran IPS, buku IPS merupakan sumber utama dalam pengembangan materi tersebut. Nah, jadi karena di berbagai sekolah dasar seperti di sekolah dasar yang terpencil atau di daerah pelosok-pelosok, di sana bisa dikatakan buku IPS sulit didapatkan atau tidak memadai. Nah, jadi guru dituntut untuk bisa mengembangkan sumber-sumber belajar lainnya dan memanfaatkan lingkungan sekitar guna mengoptimalkan materi pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan cara memilih dan mengembangkan media pembelajaran IPS di sekolah dasar atau MI agar mampu meningkatkan minat belajar siswa. Nah, cara memilihnya bisa dengan mengembangkan media pembelajaran yang menarik atau unik. Contohnya seperti pada saat praktek kemarin, saya memilih media yaitu angin dan udara. Nah, saya menggunakan metode yaitu roda berputar. Nah, pada saat sudah menyiapkan media pembelajaran tersebut, kita bisa memilih siswa-siswi tersebut untuk memainkan roda berputar tersebut. Nah, pada saat roda berputar itu berhenti, maka bagian mana yang dapat? Contohnya dalam pertanyaan seperti iklim atau udara. Nah, siswa-siswi tersebut bisa mencari jawaban dari pertanyaan yang didapat ketika roda berputar tersebut berhenti. Nah, itu merupakan salah satu cara memilih dan mengembangkan media yang termasuk unik. Seperti yang kita ketahui, siswa-siswi SD ini cukup memiliki sifat bosan. Nah, kita sebagai seorang guru harus bisa membuat media pembelajaran yang unik guna meningkatkan minat belajar siswa. Kita
kita lanjut pada pertanyaan keempat, yaitu bagaimana cara guru membuat media pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, serta menyenangkan di dalam pembelajaran IPS Sekolah Dasar atau MI. Nah, jawabannya yang pertama bisa dengan mengenalkan sebuah fenomena yang menarik. Contohnya pada saat mata pelajaran fenomena alam, yaitu matahari. Nah, bisa dengan menanyakan apakah di sini ada anak-anak yang tahu bagaimana bentuk matahari, atau bisa juga dengan anak-anak ibu ada yang tahu bagaimana seperti apa warna matahari. Yang kedua bisa dengan memberikan pertanyaan pancingan, seperti apakah anak-anak ibu pernah melihat matahari? Nah, yang selanjutnya juga bisa dengan membentuk sebuah kelompok belajar, yang mana di saat kelompok belajar ada beberapa siswa yang tidak paham. Nah, di balik ketidakpahamannya, dia bisa bertanya kepada ketua kelompok yang lebih paham dengan materi tersebut. Yang keempat, bisa dengan melengkapi pertanyaan atau jawaban. Contohnya, apa-apa saja pertanyaan yang dirasa perlu dan juga menjawab pertanyaan tersebut. Yang terakhir, bisa dengan memulai kelas dengan bertanya. Yang terakhir juga bisa dengan memberikan reward yang kecil berupa makanan atau ciki-ciki. Nah, bagi siswa-siswi yang mendapatkan makanan atau ciki-ciki dari reward tersebut, dia juga bisa merasa bahagia atau senang. Nah, itu juga termasuk salah satu menyenangkan dalam pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu jelaskan cara Anda mengelola kelas yang siswanya dominan bermain dan tidak akur satu sama lain. Nah, caranya bisa dengan menerapkan berperilaku tegas namun kondusif. Maksudnya, kita bisa menegaskan kepada siswa tersebut bahwa dalam kelas bukan tempatnya bermain dan tidak dengan menggunakan nada yang kasar. Nah, dan juga bisa dengan membuat media pembelajaran yang juga berbentuk suatu permainan. Maksudnya bisa diterapkan dengan bermain monopoli. Nah, di dalam monopoli tersebut kita bisa menyelipkan beberapa materi. Nah, dengan materi tersebut kita menyuruh siswa tersebut agar mencari penjelasan atau jawaban dari materi yang dia dapatkan. Contohnya seperti dia mendapatkan materi yaitu fenomena alam. Nah, siswa tersebut kita suruh untuk mencari apa saja fenomena-fenomena alam tersebut dan menjelaskannya. Mungkin itu saja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.